Halo, jumpa lagi di Anitia Channel. Halo. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Semua tampak sehat dan siap untuk belajar. Nah, sekarang kita lihat tanaman jagung berikut ini. Ada yang tahu mengapa tanaman jagung itu tumbuh subur? Yes, betul sekali. Karena tidak kekurangan air. Pemiliknya rajin menyiram sehingga jagung tumbuh subur dan hasilnya memuaskan. Ada yang tahu apa saja manfaat air buat kehidupan kita semua? Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada air? Kita hidup di planet yang 71% permukaannya diselimuti air. Isi tubuh kita pun banyak terdiri dari air, dan itu bikin kita butuh minum setiap habis ngapa-ngapain. Tapi gimana ceritanya kalau air di muka bumi menghilang dalam sekejap? Apa yang akan terjadi? Singkatnya, tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan punah. Mulai dari manusia, tumbuhan, sampai hewan yang selama ini ada di sekitar kita nggak bakal bertahan lama. Semua ikan di laut akan mati hanya dalam hitungan jam. Manusia pun nggak akan bisa bertahan lebih lama dari seminggu. Terus kalau gitu, apa yang akan terjadi sama bumi tercinta kita? Pertama, bumi akan jadi sangat-sangat panas. Bayangin aja lautan kita itu nyimpen gas karbon dioksida terbesar. Kalau nggak ada air, semua gas ini bebas mengudara, terperangkap di atmosfer, dan muncullah efek rumah kaca yang bikin suhu permukaan bumi semakin dan semakin naik. Kalau udah begini, tinggal tunggu waktu aja sampai nasib bumi sama kayak planet Mars. Bumi nggak lagi indah dengan warna biru dan hijaunya, tapi jadi bola bundar berwarna coklat. Sungguh sangat mengerikan. Nggak cuma itu, tanpa air, bumi bakal jadi planet yang dipenuhi sama gunung-gunung tinggi. Lautan yang kosong jadi lembah yang berkilo-kilometer dalamnya. Belum lagi lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan dan menjulang ke atas karena nggak ada beban air laut yang menahannya. Gunung-gunung berapi pun mati karena nggak ada air yang jadi salah satu bahan utama terbentuknya magma. Jadi kalau bumi tanpa air beneran terjadi, mungkin dataran rumah kita bakal jauh menjulang tinggi. Tapi kalau gitu, bisa nggak sih kita nyiptain air aja? Secara teori hal ini sebenarnya bisa dilakuin. Tapi meskipun air cuma terdiri dari 2 elemen, ternyata proses pencampurannya luar biasa sulit. Satu-satunya cara untuk ngegabungin 2 elemen ini adalah dengan disulut api. Tapi masalahnya bikin air dengan cara itu, apalagi dalam jumlah besar, bisa bahaya banget karena bakal nyebabin ledakan yang besar. Sampai ada teknologi yang lebih maju lagi, memproduksi air dalam jumlah besar, masih kita simpan jadi angan-angan. Jadi sekarang kita tahu kalau bumi tanpa air itu sama aja kayak kiamat. Makanya selagi persediaan air masih ada, lebih baik kita hemat dan jaga lingkungan biar air di bumi nggak semakin tercemar. Dan seperti biasa, terima kasih. Dari video tersebut membuktikan bahwa air merupakan bagian penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu,
kita wajib menjaga agar air tetap ada di muka bumi ini. Yuk, sekarang kita perhatikan kegiatan teman-teman kita berikut ini. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapat air bersih. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaannya. Perhatikan teman kita ini. Apakah dia sudah memanfaatkan air dengan baik? Iya, betul. Dia gunakan air untuk menyiram tanaman. Karena tanaman juga membutuhkan air seperti kita. Teman kita ini juga sudah menggunakan air dengan baik. Karena tubuh kita juga sangat memerlukan air. Tanpa air, tubuh manusia akan lemas sehingga tidak bisa beraktivitas. Bagaimana dengan teman kita yang satu ini? Iya, dia boros air. Kenapa ya? Lihat tuh, saat menggosok tangannya, air kran tidak dimatikan sehingga terbuang sia-sia. Yang ini nggak boleh dicontoh loh. Sekarang kita main game sebentar yuk. Boleh atau tidak perbuatan yang dilakukan oleh teman-temanmu ini? Yang ini boleh tidak ya? Kenapa tidak boleh? Karena anak tersebut tidak mematikan keran air, padahal airnya udah penuh. Bagaimana dengan yang ini? Iya benar, kita tidak boleh bermain air tanpa guna. Kalau yang ini? Bagus, karena minum merupakan satu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air di tubuh kita. Bagaimana dengan yang ini? Yes, tumbuhan juga membutuhkan air seperti kita manusia. Bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini? Betul sekali, kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan. Yuk kita lestarikan air di muka bumi ini agar bumi tetap tersenyum. Agar makhluk hidup memperoleh air bersih, maka kita harus memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan agar tetap bersih adalah kewajiban kita. Dan hak kita memperoleh air yang bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Yuk kita perhatikan kegiatan teman-teman kita berikut ini. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya? Yes, betul sekali. Mereka sudah kerjasama membersihkan lingkungan sekitar. Sehingga mereka berhak memperoleh lingkungan yang bersih, air yang bersih, sehingga hewan dan tumbuhan pun dapat hidup layak di sana. Agar alam memberi yang terbaik untuk kita, maka kita wajib merawat alam dengan baik. Jika air di sekitar kita bersih, maka bisa kita pakai untuk minum. Banyak minum air putih itu bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Air juga bisa kita gunakan untuk mandi. Badan kita bersih, terbebas dari kuman. Kalau tubuh kita sehat, badan kita bersih, kita bebas beraktivitas. Bisa bersekolah, bermain, bersama teman-teman. Menurut kalian, apakah temanmu ini sudah melaksanakan kewajibannya? Yes, betul. Sudah jawabnya. Tumbuhan juga memerlukan air.
agar bisa tumbuh dengan subur dan memberi manfaat untuk kita. Siapa yang di rumah suka membantu menyiram tanamannya? Wow, banyak sekali. Hebat kalian semua. Sekarang bisa kita simpulkan, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan dari kewajiban yang telah kita laksanakan. Agar kehidupan manusia berjalan dengan baik, maka kita harus menjalankan kewajiban. Setelah itu kita akan memperoleh hak kita. Nah, sekarang kita lanjut diskusi bersama ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan terhadap hak kita? Kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap kewajiban kita? Kemudian, apa yang akan terjadi jika semua orang menjalankan kewajibannya dengan baik? Selamat berdiskusi.